Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya saya berharap anak-anak dalam kondisi yang sehat walafiat. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi SBDB kelas 6 bab pertama, yaitu tentang motif batik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari mendapatkan manfaat, mendapatkan ridho, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, materi bab pertama, seperti yang saya katakan tadi, adalah motif batik. Apa saja sih yang kita pelajari pada materi motif batik? Yang pertama adalah tentang jenis-jenis motif batik. Ada dua jenis motif batik anak-anak. Yang pertama adalah jenis motif batik keraton. Tentunya motif batik keraton ini dipengaruhi oleh Keraton Solo dan Keraton Jogja. Biasanya motif batik ini tidak semua orang bisa memakainya. Motif batik keraton ada beberapa jenis. Di antaranya adalah motif batik parang rusak seperti ini, atau motif batik truntum seperti ini. Nah, itulah di antaranya motif batik keraton. Yang kedua adalah motif batik bebas atau mandiri. Apa sih yang dikatakan dengan motif batik bebas atau mandiri? Motif batik ini adalah motif batik yang terdiri dari bermacam-macam motif sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tentu kita ingat ada salah satu daerah yang terkenal dengan motif batiknya, yaitu motif batik Pekalongan. Tapi anak-anak, jangan salah, motif batik ini daerah kita juga mempunyai motif batik, yaitu motif batik Lumajang. Contohnya seperti ini. Ya, tentunya kita harus bangga dengan motif batik daerah kita sendiri, yaitu motif batik Lumajang yang terinspirasi dari banyak hal. Ada yang flora, ada yang fauna. Motif batik flora dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan seperti payo kalau di Lumajang. Betul sekali. Biasanya karena Lumajang ini disebut dengan kota pisang. Yang kedua, bisa dipengaruhi oleh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seperti Gunung Semeru atau B29 atau yang lainnya. Anak-anak, itulah yang dikatakan dengan jenis-jenis motif batik. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang teknik membatik. Nah, apa saja teknik membatik? Yang pertama adalah teknik membatik canting tulis. Bagaimana teknik canting membatik tulis? Seperti contoh video berikut ini. Lah, apakah anak-anak sudah tahu teknik canting batik tulis seperti yang digambarkan dalam video? Tentunya menggunakan alat yang berupa canting. Yang kedua adalah teknik batik celup. Bagaimanakah cara membuat teknik batik celup? Seperti video berikut ini.
Lah, anak-anak, apakah anak-anak sudah paham tentang teknik batik celup? Seperti video yang barusan anak-anak lihat. Tentunya karena namanya saja celup, maka ada teknik mencelupkan kain pada pewarnaan. Yang ketiga adalah teknik batik printing. Teknik batik printing seperti video berikut ini. Lah, itulah yang dikatakan dengan teknik batik printing, yaitu mencetak dengan sebuah alat sehingga proses membatiknya lebih mudah. Yang terakhir adalah teknik batik colet. Bagaimana cara proses membatiknya? Seperti video berikut ini. Nah, itulah video membatik colet dengan teknik colet. Anak-anak, itulah pembelajaran bab pertama kelas 6 pelajaran SBDB, yaitu tentang motif batik. Apakah anak-anak sudah paham? Jika belum paham, anak-anak bisa tulis komentar di bawah. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Untuk kegiatan anak-anak di rumah, untuk kegiatan anak-anak belajar di rumah, anak-anak bisa mengumpulkan beberapa contoh gambar tentang ragam motif batik. Bisa dari internet, bisa dari majalah, koran, atau media-media yang lainnya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.